haven't been anywhere, but I'll do my best to put them into my list. The key to a wonderful life is to never stop wondering and to wonder. We carry inside us the wonders, but we seek outside us. Having fun is fun, having faith is life. The beauty of the other creatures. Being falling in love sometimes not just to a person, it could be a hidden heaven. Semangat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu ke acara kita yaitu Victory Product Training. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membacakan profil singkat dari host kita pada hari ini. Host kita pada hari ini merupakan seorang mantan karyawan bank di daerah Jakarta dan telah bekerja selama 5 tahun, yang akhirnya memutuskan untuk resign dan fokus di bisnis MCI. Pernah menjalankan beberapa bisnis MLM saat kuliah dan akhirnya menyimpulkan bahwa MLM cuma bisnis mimpi-mimpi dan menilai bisnis MLM adalah bisnis tanpa masa depan yang hanya akan dijalankan oleh orang-orang yang sudah pasrah dan tidak dapat mendapatkan pekerjaan lainnya di luar sana. Namun pandangan dan pola pikir beliau berubah total ketika sobat beliau bergabung di MCI dan berhasil mendapatkan trip ke luar negeri dan juga income puluhan juta berkesinambungan. Dan akhirnya beliau pun ikut menjalankan bisnis MCI. Melalui bisnis MCI ini, beliau dan suaminya bisa menikmati passive income, cash reward, sebesar 50 juta dan juga jalan-jalan gratis ke luar negeri. Menambah aset properti dan kendaraan dan juga investasi lainnya. Semua pencapaian beliau tersebut dikarenakan keputusan beliau untuk aktif dan juga mengembangkan bisnis MCI dengan full heart dan juga full commitment. Dan tidak lupa untuk mengikuti program dari support system BSN. Baiklah, mari kita sambut host kita pada hari ini, Ibu Intan Hoki. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali live hadir untuk belajar bersama di training kali ini ya. Dan senang sekali saya Intan Permatasari bisa, maaf ya, maksud saya memang nama panjangnya Intan Permatasari, tapi saya lebih dikenal Intan Hoki. Dan terima kasih Mas Hans yang sudah memperkenalkan saya. Dan
Wah, Masya Allah, teman-teman ini sudah ramai yang hadir ya. Ada dari mana saja ini? Ada dari Boyolali, tadi saya baca ya. Ada bahkan dari NTT, dari Dubai, lalu dari Mojokerto, ada Berau, ada Jakarta Selatan. Nah, luar biasa ini dari bukan cuma dari wilayah Indonesia, tapi dari dunia juga ya. Ada dari luar negeri juga. Bekasi, Madiun, Pontianak. Luar biasa semangatnya Bapak Ibu hari ini hadir untuk belajar tentang produk, yaitu tentang antioksidan ya. Dan saya akan absen satu-satu. Yang dari luar negeri sudah hadir. Ayo silakan di-share ke teman-temannya, ke member-membernya. Karena kapan lagi kita bisa belajar gratis di sini ya, Bapak Ibu ya. Share lagi ke membernya, supaya lebih banyak yang hadir, lebih banyak yang paham tentang produk, lebih mudah kita maju di bisnis MCI. Ada dari Tenggarong, dari Cakung, kemudian ada dari Madura juga. Halo Madura, Palembang, ada Kebumen, Prabu Mulih, ada Aceh juga, dari Bogor juga. Halo Bogor, dari Tangerang, ya, dari Serang. Halo Serang. Dari Cilengsi, Palembang, Ciledug, Bandung. Wah, luar biasa ya. Luar biasa ya, Bapak Ibu semangatnya. Siang hari biasanya tidur siang. Siang hari dengan aktivitas yang lain, tapi menyempatkan untuk hadir dan belajar di sini. Tentunya bersama MCI, kita upgrade pengetahuan kita di produk. Dan ada lagi dari Bojonegoro. Halo Bojonegoro, ada Padang, Kubar. Wah, halo Kubar. Kubar ini daerah mana ya? Kemudian ada Pemalang, Jawa Tengah. Halo. Ada Berau, halo Berau. Ada Teluk Nilau, Lampung juga hadir. Bekasi. Taiwan, halo Taiwan, Masya Allah ya dari Taiwan juga hadir. Oh ada Korea, Kopo area, Kopo area, Kolaka juga. Halo Trenggalek, Komena juga hadir. Garut dan kemudian ada Lubuk Linggau. Halo Lubuk Linggau. Luar biasa teman-teman menyempatkan untuk hadir di sini dan kita akan membahas tentang produk MCI ya, yang pastinya produk ini luar biasa karena manfaatnya banyak sekali. Salah satunya, nih saya akan cerita tentang testimoni. Jadi yang pertama itu dari Ibu Triwahyu Ratnasari. Beliau bercerita tentang pengalaman pribadinya menggunakan produk MCI ini. Beliau mengalami permasalahan seperti flek hitam. Kemudian ada kerutan, biasa ya faktor usia, pori-pori besar, dan permasalahan kulit lainnya. Ini permasalahan yang sangat umum terjadi ya. Lalu beliau rajin mengkonsumsi produk ini dan wajah beliau jadi lebih pori-porinya mengecil, flek hitamnya berkurang, dan pastinya tampak lebih muda ya. Kerutan halus memudar. Wah, siapa sih yang nggak senang kalau makin awet muda ya? Dan warna kulitnya lebih cerah merata. Juga telapak kaki yang lebih sering setelah telapak kaki yang biasanya suka kasar ya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu pasti di sini suka telapak kakinya kasar, pecah-pecah, seperti Ibu Triwahyu, lalu menjadi lebih halus dan lembut kembali berkat produk ini. Luar biasa ya, produk apa ini ya? Dan berikutnya ada
testimoni kedua dari Ibu Celia. Beliau bercerita tentang pengalaman pribadinya mengkonsumsi produk ini sebelumnya itu pada awal-awal pandemi. Sempat tidak merawat kulit. Biasa kalau kita pandemi suka mageran ya, terlalu mager, jadi kita tidak merawat kulit wajah, kulit tangan, dan kaki, sehingga jadi lebih gampang berjerawat, flek hitam, kemudian sampai ke leher. Dan beliau menjadi lebih gampang berjerawat, flek hitam, sampai ke leher, dan permasalahan kulit lainnya. Namun beliau ada stok produk MCI setelah mengkonsumsi selama 1 bulan. Nah, itu tadi produk MCI yang luar biasa ya, Bapak Ibu, yang nantinya kita akan produk apa sih ini? Karena produk-produk yang pasti sangat kita butuhkan ya, terutama yang udah usia 30-an ke atas tuh penting banget menggunakan produk-produk seperti ini untuk merawat kecantikan baik dari dalam maupun dari luar ya, supaya kita tetap tampil lebih awet muda. Dan langsung saja saya panggilkan konsultan MCI kita, Ibu Ibu Winda, Ibu Windy Mai Antika Sarjana Gizi. Oke, halo, silakan Ibu Mai, Ibu Windy. Iya, halo, selamat siang Bu Intan. Ya. Oke, Bu Intan, hari ini cerah sekali kayaknya ya. Iya, secerah kulit kita ya. Iya, benar. Masya Allah. Saya ambil waktunya ya Bu ya. Boleh, silahkan. Oke, terima kasih Bu Intan. Halo, selamat siang Bapak Ibu di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap Bapak Ibu selalu sehat dan bisnisnya selalu lancar. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali seperti biasa setiap hari Kamis. Kita akan belajar kembali mengenai berbagai macam masalah kesehatan ataupun berbagai tips yang bisa kita lakukan untuk membantu menjaga kesehatan kita, dan tentunya dibarengi dengan produk-produk yang sangat luar biasa ini. Nah, pada 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai radikal bebas tentunya. Ini saya sering ya membahas mengenai radikal bebas karena kan memang radikal bebas ini menjadi salah satu zat yang cukup berbahaya untuk tubuh kita apabila dia berlebihan atau tidak terkendali. Nah, sesuai dengan materi, tema kita hari ini adalah antioksidan, yaitu senjata melawan radikal bebas. Jadi, apa sih antioksidan ini? Kok dia bisa menjadi senjata untuk kita melawan radikal bebas ini? Nah, langsung saja. Kita kan tahu ya bahwa dewasa ini orang-orang itu nggak peduli gitu dengan yang namanya radikal bebas, atau radikal bebas ini menjadi salah satu topik yang kurang diminati oleh masyarakat umum, atau bisa dikatakan juga bahwa banyak orang yang tidak peduli dengan radikal bebas. Tidak peduli, mungkin lebih tepatnya kurang peduli gitu ya. Nah, tapi faktanya radikal bebas ini justru berbahaya apabila dibiarkan menumpuk secara berlebihan di dalam tubuh kita. Makanya pada siang hari ini kita akan membahas mengenai radikal bebas itu apa sih, kok kenapa dia bisa berbahaya untuk tubuh kita. Nah, jadi radikal bebas ini atau kita kenal sebagai molekul. Jadi radikal bebas adalah molekul kimia yang sangat reaktif dan bisa menjadi penyebab dari penuaan dini dan juga penyakit seperti kanker, lalu penyempitan pembuluh darah, ada juga penyakit gangguan paru, hati, ginjal, katarak, dan bahkan diabetes itu juga sering dikaitkan dengan radikal bebas. Jadi bisa dikatakan radikal bebas ini ketika dia berlebihan di dalam tubuh kita akan sangat mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Karena radikal bebas bisa mengganggu semua organ di tubuh kita, bahkan sampai kulit juga itu bisa terpengaruh apabila radikal bebas itu berlebihan di dalam tubuh kita. Radikal bebas ini bisa diibaratkan seperti sampah dalam tubuh, dan kalau misalnya kita mau menghilangkan sampah atau biar sampahnya itu nggak menumpuk di tubuh kita, maka kita perlu suatu zat rahasia yang dapat membantu untuk memungut si sampah ini.
Nah, jadi radikal bebas ini sebenarnya itu apa? Terus dan mengapa dia itu berbahaya jika berlebihan? Nah, materi kali ini kita mengkaji tentang radikal bebas dan bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi efek-efek dari radikal bebas tersebut. Radikal bebas ini secara definisi adalah suatu molekul yang relatif tidak stabil, yaitu dengan atom yang pada orbit terluarnya itu memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Nah, molekul yang tidak berpasangan ini atau molekul yang kehilangan pasangan ini akibat radikal bebas ini menjadi tidak stabil dan akan ikut menjadi radikal. Makanya kalau biar molekul itu stabil, kita harus berusaha atau si molekul ini ketika dia kehilangan pasangannya, dia akan berusaha untuk mencari pasangan elektronnya dengan cara merebut elektron dari molekul lain secara membabi buta. Jadi ketika satu atom dia pasangannya atau molekulnya elektronnya diambil oleh radikal bebas, maka si atom yang kehilangan elektron ini dia juga akan menjadi radikal dan mencari atom-atom lain yang akan dicuri elektronnya ini. Jadi bisa dikatakan kalau radikal bebas ini dia akan menimbulkan yang namanya lingkaran setan. Jadi dia terus mengambil dan seterusnya. Nah, menurut Sadikin pada tahun 2008 menjelaskan bahwa perbuatan radikal bebas tersebut berakibat destruktif atau tidak baik bagi molekul sel lain yang elektronnya dirampas. Karena aksi perampasan ini akan menimbulkan reaksi berantai sehingga radikal bebas itu terlahir semakin banyak. Jadi ketika diambil, terus yang udah diambil ngambil yang lainnya lagi. Jadi dia akan terus menerus secara berantai akan membuat atom-atom lain juga bersifat radikal. Maka radikal bebasnya akan semakin banyak. Dan radikal bebas ini akan merusak molekul makro pembentuk sel yaitu seperti protein, karbohidrat, baik dari polisakarida, lemak, dan juga DNA. Nah, senyawa radikal bebas ini menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan DNA di samping penyebab lain seperti virus. Jadi kalau DNA kita rusak itu kan paling umum atau paling kita ketahui adalah rusak karena virus. Akan tetapi radikal bebas juga menjadi salah satu penyebab DNA seseorang itu menjadi rusak. Terus kalau misalnya kerusakannya kecil atau tidak parah itu masih bisa diperbaiki oleh sistem perbaikan DNA. Jadi di tubuh kita itu kan ada DNA. Ketika rusaknya kecil, maka itu akan diperbaiki secara mandiri atau diperbaiki menggunakan sistem perbaikan DNA. Akan tetapi bila sudah menyebabkan rantai DNA terputus, terutama di berbagai tempat, maka kerusakan ini tidak akan bisa diperbaiki lagi sehingga pembelahan sel di dalam tubuh kita itu akan terganggu. Jadi bahkan perubahan abnormal yang mengenai genetik, terutama genetik tertentu dalam tubuh itu bisa menimbulkan penyakit kanker. Jadi ketika si radikal bebas sudah mengganggu DNA, maka bisa menyebabkan timbulnya sel-sel abnormal lain yang kemudian nantinya akan bisa menjadi penyakit kanker. Jadi kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas ini bisa menjadi berbagai macam penyakit baik degeneratif ataupun kronis kayak misalnya dari jantung, stroke, diabetes, penyakit Parkinson, Alzheimer, dan juga kanker. Jadi memang radikal bebas ini sangat berbahaya bagi tubuh kita ketika dia berlebihan atau ketika kita tidak bisa menangani jumlah radikal bebas ini yang terlalu banyak. Lalu ngomong-ngomong mengenai radikal bebas ini sebenarnya itu apa sih? Kok bisa ada radikal bebas di dalam tubuh kita? Nah, radikal bebas ini dia bisa dihasilkan dari internal ataupun eksternal. Nah, radikal bebas internal itu biasanya berasal dari oksigen yang kita hirup. Jadi oksigen yang biasa kita hirup itu merupakan penopang utama kehidupan karena menghasilkan banyak energi. Tetapi hasil samping dari reaksi pembentukan energi tersebut akan menghasilkan yang namanya reaktif oksigen spesies atau ROS. Jadi ROS ini yang nantinya dia bisa berbahaya bagi tubuh kita ketika terlalu banyak jumlahnya. Nah, terus sumber kayak selain dari ROS ini, kayak ketika tubuh kita melakukan metabolisme, hasil sisanya adalah radikal bebas. Ketika kita mengalami stres, depresi, cemas, mengalami peradangan ataupun terjadi luka, itu juga bisa menghasilkan radikal bebas. Lalu kelelahan, terus bekerja berlebihan, bahkan olahraga berlebihan, itu juga bisa menyebabkan
terjadinya radikal bebas. Jadi banyak sekali sebab yang bisa menimbulkan adanya radikal bebas ini. Kayak misalnya ada di tubuh kita ada yang namanya metabolisme aerobik. Jadi metabolisme aerobik ini adalah proses penting di dalam kehidupan organisme tubuh kita. Karena ketika metabolisme ini terjadi, maka pasti akan dibarengi dengan terbentuknya radikal bebas ini. Nah, radikal bebas ini terbentuk saat proses sintesis energi oleh mitokondria atau proses detoksifikasi yang melibatkan enzim sitokrom P450 di hati. Seperti kayak kita tahu bahwa ketika tubuh kita melakukan metabolisme atau ketika metabolisme terjadi, biasanya kan kalau metabolisme paling sering dilakukan adalah saat malam hari ketika kita tidur. Nah, saat metabolisme ini terjadi, maka zat-zat makanan yang selama siang hari kita makan itu akan teroksidasi dan dikonversi menjadi senyawa pengikat energi atau dikenal juga sebagai adenosin trifosfat dengan bantuan dari si oksigen ini. Nah, dalam proses oksidasi tersebut terbentuklah yang namanya radikal bebas atau ROS, reaktif oksigen spesies, yaitu anion superoksida dan juga hidroksil radikal. Jadi nama radikal bebas itu banyak jenisnya gitu ya. Nah, sama ketika tubuh kita metabolisme secara alami, hasil sisanya itu adalah radikal bebas. Atau lebih mudahnya bisa kita perumpamakan seperti food processor kalau kita lagi bikin jus buah. Kayak misalnya kan alatnya ini kita umpamakan seperti proses metabolisme tubuh dan jusnya ini sebagai hasil energi yang didapat. Kan kalau tubuh kita melakukan metabolisme, hasil yang didapat adalah energinya. Jadi sama kayak kita bikin jus, hasil yang didapat adalah sari buahnya. Nah, ampas dari buah ini bisa kita sebut sebagai radikal bebas. Itu sama. Kayak ampas dari kita melakukan metabolisme, hasilnya radikal bebas. Kalau kita bikin jus kan yang kita ambil hanya sarinya. Nah, ampasnya ini sama seperti si radikal bebas sebagai hasil sisa metabolisme. Ampas ini nggak bisa kita gunakan lagi. Kan pasti Bapak Ibu nggak mungkin kan makan ampas doang karena kan biasanya nggak enak gitu. Akhirnya ampasnya itu akan dibiarkan saja. Ketika ampas ini dibiarkan, dia akan menimbulkan bau, terus menimbulkan berbagai macam lalat dan lain-lain, atau setidaknya dia bisa menyebabkan efek yang tidak mengenakan atau efek negatif pada kehidupan kita. Jadi biar si ampas ini berguna, perlu adanya tambahan lain yang secara tidak langsung kerjanya itu mirip kayak radikal bebas, yaitu untuk membutuhkan atom elektron lain atau agar bisa stabil. Jadi kalau misalnya kita mau mengolah si ampas ini biar berguna, maka kita harus tambahin bahan lain, kayak misalnya ampas dari jus buah kita gunakan untuk bikin kue atau bikin apa. Berarti kan sama ya sistemnya seperti radikal bebas ini. Ketika radikal bebas ini biar dia berguna, maka dia akan mencuri dari elektron senyawa lain yang membuat biar si radikal bebas ini itu lengkap gitu. Ibaratnya itu seperti itu. Jadi sama. Nah, secara eksternal radikal bebas itu juga bisa kita dapatkan dari luar. Sumber eksternal itu biasanya berasal dari polusi udara, alkohol, terus rokok, radiasi ultraviolet, obat-obatan seperti anestesi, pestisida, sinar X dan kemoterapi itu bisa meningkatkan radikal bebas dalam tubuh kita. Jadi radikal bebas ini juga dihasilkan dari proses pengolahan makanan yang berlebihan. Kayak misalnya kita sering temukan di kehidupan sehari-hari kita, seperti menggoreng, membakar, atau memanggang dengan suhu panas tinggi. Nah, proses pengolahan dengan cara ini, terutama pada sumber makanan hewani. Jadi ketika makanan hewani, daging-dagingan, ikan, dan lain-lain, ketika dia diolah dengan cara digoreng, atau dibakar, ataupun dipanggang, itu kan namanya sumber hewani ini kan mereka mengandung protein dan juga lemak tinggi. Nah, ketika mereka dibakar ini akan menimbulkan dampak terbentuknya radikal bebas. Jadi karena banyaknya kandungan protein serta lemak yang tinggi, produk hewani itu ketika digoreng ataupun dibakar atau dipanggang akan meningkatkan terjadinya radikal bebas atau menimbulkan terbentuknya radikal bebas ini. Makanya sering kita bahas bahwa untuk mengurangi makanan-makanan yang berlemak, terutama yang digoreng, dibakar ataupun dipanggang. Nah, terus
minyak goreng yang dipakai berkali-kali itu juga menjadi salah satu sumber terbentuknya radikal bebas. Apalagi kalau misalnya warnanya itu udah coklat kehitaman dan berbau tengik, itu sebaiknya jangan digunakan lagi atau dihindari. Dan minyak goreng yang berlebihan ini yang sudah menghitam dipakai berkali-kali itu bisa menjadi penyebab timbulnya radikal bebas pada makanan yang digoreng. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat bahan makanan yang bagus, yang segar, yang mutunya terjamin, tapi ketika digoreng menggunakan minyak yang sudah dipakai berkali-kali, warnanya sudah berubah hitam dan baunya tengik, maka sumber makanannya ini akan menjadi kurang baik karena bisa terbentuk radikal bebas dari minyaknya tersebut. Jadi minyak goreng yang sudah rusak itu sudah tidak layak dipakai lagi karena dapat melepaskan senyawa peroksida dan epoksida yang bersifat karsinogenik. Nah, karsinogenik ini yang bisa menyebabkan timbulnya penyakit kanker salah satunya. Nah, selain itu zat pengawet makanan kayak misalnya formaldehid atau formalin, terutama pada bakso dan tahu, itu kan banyak ya jenis-jenis bakso dan tahu yang menggunakan pengawet dari formaldehid atau formalin. Nah, zat perwarna tekstil seperti metanil yellow pada kerupuk, terus serta rodamin pada sirup itu juga dapat merangsang terbentuknya radikal bebas di tubuh kita. Jadi banyak sekali sebenarnya sumber radikal bebas yang secara eksternal itu tanpa kita sadari itu bisa kita dapatkan bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari cara pengolahan makanan, bahkan dari ketika kita membeli makanan di luar itu juga bisa mempengaruhi penimbunan radikal bebas di dalam tubuh kita. Makanya kita harus lebih hati-hati lagi dalam pemilihan makanan ataupun dalam pola hidup kita agar lebih sehat sehingga radikal bebas tidak akan berlebihan. Nah, radikal bebas ini dia akan bereaksi dengan molekul sel di dalam tubuh kita. Kalau misalnya banyak radikal bebas dalam tubuh kita, dia akan mengganggu fungsi sel, terus fungsi sel akan menjadi tidak normal. Nah, ketika dia bereaksi dengan molekul sel di sekitar tubuh kita atau di sekitar organ-organ tubuh kita, maka dia akan memperoleh pasangan elektron sehingga menjadi lebih stabil. Jadi si radikal bebas ini akan mencuri elektron dari senyawa lain agar si radikal bebasnya ini stabil. Tetapi molekul sel tubuh yang diambil elektronnya akan berubah menjadi radikal bebas. Jadi kayak misalnya ini kayak kalau di film-film itu kayak zombie gitu ya. Jadi ketika seseorang digigit zombie, maka orangnya akan ikut menjadi zombie. Itu sama seperti radikal bebas. Jadi ketika radikal bebas ini mencuri elektron senyawa lain, maka senyawa ini dia akan ikut menjadi radikal bebas. Nah, reaksi ini akan berlangsung terus-menerus dalam tubuh dan bila tidak dihentikan akan menimbulkan yang namanya stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini nanti akan menyebabkan berbagai macam peradangan, lalu menyebabkan juga kerusakan DNA atau sel dan juga berbagai penyakit seperti kanker, penyakit jantung, katarak, lalu ada juga penuaan dini. Jadi kita kayak terlihat lebih tua, terus serta penyakit degeneratif lainnya yang ditunjukkan seperti pada slide tersebut. Kayak misalnya ketika sel-selnya berumur pendek, dia kulitnya keriput. Lalu kalau misalnya sistem pertahanan tubuhnya menurun, tubuh kita jadi lebih lemah dan juga mudah sakit. Lalu kalau misalnya ada reaksi abnormal dari sel itu, maka akan menyebabkan timbulnya sel-sel baru yang nantinya bisa menjadi tumor ataupun kanker. Nah, ngomong-ngomong stres oksidatif kan tadi disebutkan juga ya bahwa ketika radikal bebas berlebihan dalam tubuh kita maka dia akan menyebabkan yang namanya stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini adalah ketidakseimbangan jumlah radikal bebas dengan jumlah antioksidan yang diproduksi oleh tubuh kita. Kayak misalnya superoksida dismutase atau SOD, lalu glutathione peroksidase dan juga katalase. Nah, ketika ada ketidakseimbangan ini, maka terjadilah stres oksidatif. Nah, keadaan ini itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan sel yang nantinya bisa menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker dan lain-lain ya. Ini hampir ke seluruh tubuh kita, organ-organ tubuh kita itu bisa terpengaruh karena adanya si stres oksidatif ini. Nah, karena begitu besarnya pengaruh radikal bebas terhadap kesehatan tubuh kita, maka tubuh itu memerlukan suatu asupan yang mengandung suatu senyawa yaitu antioksidan. Jadi antioksidan ini senyawa yang mampu menangkap dan menetralisir si radikal bebas tersebut. Jadi
agar reaksi-reaksi lanjutannya itu yang menyebabkan terjadinya stres oksidatif itu dapat berhenti, dan juga kerusakan sel itu dapat dihindari atau induksi dari suatu penyakit itu dapat dihentikan. Maka kita membutuhkan yang namanya si antioksidan ini. Nah, antioksidan itu apa? Antioksidan ini adalah senyawa yang dapat menyerap atau menetralisir radikal bebas sehingga mampu mencegah terjadinya penyakit-penyakit degeneratif seperti kardiovaskular, karsinogenesis, dan penyakit lainnya. Lalu senyawa antioksidan itu apa maksudnya? Senyawa antioksidan ini adalah suatu substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas tersebut terhadap sel-sel normal kita, termasuk juga protein dan lemak. Nah, antioksidan ini adalah suatu senyawa yang memiliki struktur molekul yang dapat memberikan elektronnya kepada molekul radikal bebas tanpa terganggu sama sekali fungsinya, dan dapat memutus reaksi berantai dari radikal bebas. Atau bisa dikatakan ketika radikal bebas ini bertemu dengan antioksidan, maka mereka menjadi pasangan yang sempurna. Jadi kalau radikal bebas ketemu antioksidan, mereka akan menjadi pasangan sempurna atau mereka menjadi cocok. Karena reaksinya benar-benar akan berhenti sampai di sini. Ibaratnya kayak kita itu sudah menemukan belahan jiwa yang ditunggu-tunggu gitu. Ibaratnya kan kalau radikal bebas ini kan kayak cewek atau cowok playboy ya, yang banyak mencari pasangan. Jadi dia nyari terus pasangan, gak dapet, ganti lagi, gak dapet, ganti lagi. Nah, ketika si radikal bebas ini ketemu pasangannya, si antioksidan, maka dia udah berhenti. Gak akan mencari-cari pasangan lainnya atau mencuri elektron pasangan lainnya. Makanya kenapa bisa dikatakan radikal bebas dan antioksidan ini cocok, karena si antioksidan ini bisa menghentikan kelakuan buruknya si radikal bebas. Nah, faktanya antioksidan ini biasanya cenderung bereaksi dengan radikal bebas terlebih dahulu dibandingkan dengan molekul yang lain, karena antioksidan ini dia bersifat sangat mudah teroksidasi atau bersifat reduktor kuat dibanding dengan molekul yang lain. Atau kayak antioksidan ini tuh kayak rapuh tanpa si radikal bebas gitu. Jadi kalau nggak ada radikal bebas, antioksidan ini mudah teroksidasi. Kayak nggak bisa kehilangan pasangan gitu ibaratnya. Nah, atau bisa juga dijelaskan seperti pada saat ini. Jadi kalau misalkan antioksidan ini dia akan datang ke tempat yang radikal bebas. Jadi kalau yang warna hitam ini kan area sel atau senyawa yang menjadi radikal bebas, menjadi radikal atau berubah menjadi negatif bagi tubuh. Nah, lalu si antioksidan ini dia akan datang menemui si radikal bebas dan memberikan elektronnya, atau bisa dikatakan si antioksidan itu datang nyerahin hatinya ke si radikal bebas gitu, dengan catatan bahwa ketika antioksidan memberikan elektronnya ke radikal bebas, si antioksidan ini tidak akan berubah menjadi radikal, atau dia akan menghentikan kelakuan buruk si radikal bebas ini. Nah, akhirnya radikal bebas berubah menjadi molekul yang sehat kembali, atau dia menjadi insaf gitu ya, bisa dikatakan nggak bikin jahat lagi ke sel-sel lainnya, karena dia sudah ketemu si antioksidan ini, pasangannya udah ketemu, jadi dia nggak harus nyolong elektron lain. Nah, ketika hal tersebut ketika si radikal bebas insaf atau sudah kembali sehat, maka tubuh kita juga akan sehat. Atau bisa dikatakan, atau kesimpulannya bahwa antioksidan itu mempunyai peran yang sangat penting bagi kesehatan tubuh manusia, karena fungsinya dapat menghambat serta menetralisir terjadinya reaksi oksidasi yang melibatkan radikal bebas. Dan mekanisme hambatan dari antioksidan ini biasanya terjadi pada reaksi inisiasi atau propagasi pada reaksi oksidasi lemak ataupun molekul lainnya di dalam tubuh kita dengan cara menyerap atau menetralisir radikal bebas atau mendekomposisi peroksida gitu. Nah, netralisir ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan satu elektronnya sehingga menjadi senyawa lebih stabil atau terjadi reaksi terminasi dan reaksi radikal berakhir atau stres oksidatif itu tidak terjadi pada sel. Jadi di samping mencegah atau menghambat terjadinya stres oksidatif dan kerusakan jaringan, ada satu jenis antioksidan yaitu vitamin E. Dia memiliki peranan penting dalam menghambat peningkatan dari produksi sitokin seperti interleukin atau tumor nekrosis yang merupakan penyebab dari peradangan. Jadi
antioksidan sendiri banyak ya macamnya. Nah, secara internal tubuh kita ini bisa sebenarnya menghasilkan antioksidan. Jadi kalau dari sumbernya sendiri, antioksidan itu dibagi menjadi dua, yaitu primary antioksidan dan juga secondary antioksidan. Jadi dalam tubuh kita nih secara alami itu juga menghasilkan antioksidan. Nah, biasanya kalau dari dalam tubuh kita atau kita sebut sebagai primary antioksidan itu adalah dihasilkan enzim-enzim yang bersifat antioksidan seperti superoksida dismutase, lalu katalase, dan juga glutathione peroksidase. Nah, kalau misalnya secondary antioksidan adalah antioksidan yang bisa kita dapatkan dari luar atau biasanya adalah dari makanan seperti glutathione, kokten, karotenoid, flavonoid, vitamin C, A, E, dan juga berbagai macam mineral. Nah, dalam sistem biologis, tubuh biasanya itu bisa memproduksi sendiri antioksidan. Ya, kayak tadi dijelaskan bahwa tubuh itu secara biologis menghasilkan antioksidan berupa enzim, yaitu superoksida dismutase, katalase, dan juga glutathione peroksidase. Nah, ketika terjadi proses stres oksidatif, maka produksi ROS itu akan menjadi berlebih, yang akhirnya antioksidan endogen ini harus mendapatkan tambahan antioksidan dari luar tubuh atau eksogen yang dapat berasal dari asupan makanan dan juga minuman yang kita konsumsi setiap hari. Atau bisa dikatakan kalau misalnya tubuh kita mengalami stres oksidatif kan berarti jumlah radikal bebasnya itu berlebihan. Tetapi antioksidan alami kita itu nggak mampu nih menangani si radikal bebas yang berlebihan ini. Makanya kita perlu yang namanya secondary antioksidan atau antioksidan yang kita dapatkan dari luar. Nah, perbandingannya sendiri antara secondary antioksidan dan primary antioksidan itu sebenarnya sangat jauh ya. Pada secondary antioksidan atau antioksidan yang kita dapat dari luar, itu hanya satu antioksidan dari luar itu hanya bisa melawan satu radikal bebas. Jadi perbandingannya adalah 1:1. Terus cepat lelah gitu ya. Kalau dia udah melawan satu radikal bebas, maka dia udah nggak bisa dipakai lagi buat yang lain. Nah, pada maksudnya pada antioksidan alami tubuh kita atau primary antioksidan, satu jenis antioksidan itu bisa melawan 1 juta radikal bebas yang ada di tubuh kita. Akan tetapi kalau misalnya radikal bebasnya berlebihan kan pasti lebih dari 1 juta ya. Ketika antioksidan alami kita nggak mampu, maka kita tetap membutuhkan antioksidan dari luar. Makanya Bapak Ibu jangan menyepelekan ya. Saya nggak mau konsumsi yang katanya mengandung antioksidan atau yang katanya ada antioksidan atau glutathione dan lain-lain gitu. Padahal kan kita tetap membutuhkan antioksidan dari luar karena kita tidak tahu ya kapan tubuh kita membutuhkan antioksidan untuk melawan radikal bebas ini. Nah, untuk secondary antioksidan sendiri, antioksidan ini kan banyak ya, ditemukan dalam makanan atau minuman dan juga dapat berupa antioksidan alami kayak misalnya terkandung dalam sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, untuk peningkatan konsumsi antioksidan alami ini pada buah, sayur dan bagian-bagian lain dari tumbuhan itu tujuannya adalah untuk membantu melawan atau menghindari penyakit degeneratif. Nah, contohnya dari secondary antioksidan yang pertama adalah vitamin C. Jadi vitamin C ini dia memiliki peranan dalam sintesis kolagen, terus membantu menjaga kesehatan pembuluh kapiler. Terus ada juga vitamin C ini dikenal sebagai antioksidan larut air. Jadi dia biasanya kerjanya adalah di plasma darah dan juga sitosol. Jadi vitamin C ketika dia bekerja sama dengan vitamin E itu bisa menghilangkan radikal bebas secara maksimal. Terus vitamin C juga ada fungsi untuk menangkap oksigen singlet dan bereaksi secara cepat dengan radikal hidroksil dan juga hidrogen peroksida. Lalu yang kedua ada juga vitamin E. Jadi vitamin E ini termasuk vitamin larut lemak. Kalau vitamin C kan larut air ya. Jadi kalau vitamin E ini dia larut lemak dan biasanya fungsinya atau kerjanya si vitamin E ini dia adalah memelihara kesehatan membran sel. Nah, membran sel ini sebagian besarnya itu terdiri dari asam lemak. Jadi si vitamin E ini melindungi membran sel dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Nah, fungsi lain dari vitamin E adalah melindungi lemak di dalam LDL atau kolesterol jahat dari proses oksidasi. Nah, soalnya kalau misalnya LDL ini nggak dijaga, maka dia akan teroksidasi dan menimbulkan atau berubah menjadi radikal bebas. Makanya si vitamin E ini memiliki tugas untuk menjaga si LDL atau kolesterol jahat. Lalu selanjutnya ada vitamin A. Jadi vitamin A itu juga
diperlukan atau sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan juga perkembangan sistem imun serta proses penglihatan. Kan kalau untuk menjaga atau melindungi kesehatan mata, salah satunya adalah dengan vitamin A ini. Nah, menurut Aswatan dan Kasih pada tahun 2008 menjelaskan bahwa beta karoten itu memiliki peranan penting dalam menstabilkan radikal berintik karbon sehingga mengurangi resiko terjadinya kanker. Nah, beta karoten ini banyak ditemukan pada sayur-sayuran dan buah-buahan yang warnanya cerah-cerah, kayak wortel, paprika, atau lemon. Itu kan warnanya cerah-cerah, brokoli gitu. Itu biasanya mereka banyak mengandung beta karoten atau vitamin A ini. Nah, beta karoten ini juga dikenal sebagai peluru oksigen tunggal. Oksigen tunggal ini adalah jenis senyawa yang beracun bagi tubuh kita. Nah, selain itu, beta karoten juga memiliki fungsi untuk membersihkan radikal bebas, terutama pada saat konsentrasi oksigen di dalam tubuh kita itu rendah. Lalu selanjutnya ada likopen. Nah, likopen ini dia banyak ditemukan pada buah tomat biasanya ya. Jadi Bapak Ibu yang nggak suka tomat, mulai untuk coba-coba gitu ya makan tomat, karena dia tinggi likopen. Nah, likopen ini dia menjadi salah satu jenis antioksidan dan dia itu 2 kali lebih kuat dibandingkan dengan beta karoten dalam melindungi sel darah putih dari kerusakan membran yang disebabkan oleh radikal bebas. Jadi likopen ini dia memiliki fungsi menurunkan resiko terkena kanker prostat, terus kanker serviks, lalu likopen ini bisa membantu mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung, yaitu dengan cara menghambat oksidasi kolesterol LDL. Terus ketika dibarengi dengan beta karoten, likopen ini berperan dalam melindungi kulit serta mencegah kerusakan kulit yang disebabkan dari radiasi sinar ultraviolet. Jadi dia ada nilai plusnya gitu. Selain sebagai antioksidan, likopen ini ketika dikonsumsi berbarengan dengan beta karoten itu bisa melindungi kesehatan kulit kita. Lalu selanjutnya ada flavonoid. Nah, flavonoid ini saya yakin Bapak Ibu nggak asing karena pasti banyak sering ditemukan pada tomat juga, terus pada teh, terutama teh hijau atau teh hitam. Nah, si flavonoid ini dia memiliki fungsi untuk menangkap sejumlah ion oksidatif seperti anion superoksida, radikal hidroksil, terus atau radikal peroksid. Nah, flavonoid itu juga bisa memadamkan atau melawan si oksigen singlet. Nah, selain sebagai antioksidan, si flavonoid ini memiliki banyak fungsi lainnya kayak sebagai antiinflamasi, antibakteri, terus meningkatkan fungsi endotel, efek vasodilatasi, terus mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Jadi banyak-banyak konsumsi makanan yang mengandung flavonoid juga. Nah, selanjutnya polifenol. Nah, menurut penelitian Aulia pada tahun 2009, senyawa polifenol itu memiliki sifat multifungsi. Jadi dia itu kegunaannya tuh banyak. Kayak misalnya yang pertama adalah pereduksi atau donor elektron, terus menangkap radikal bebas. Jadi turunan polifenol ini sebagai antioksidan memiliki fungsi atau tujuan untuk menstabilkan radikal bebas dan melengkapi kekurangan elektron radikal bebas serta menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas. Jadi dia ibaratnya kalau polifenol itu donatur gitu ya. Kerjanya dia itu ngasih elektron ke si radikal bebas, jadi biar radikal bebasnya itu nggak jahat gitu. Dia cocoknya tuh emang polifenol jadi donatur, bukan direktur ya, salah. Nah, yang terakhir ada juga antioksidan yang pasti Bapak Ibu nggak asing dan sangat sering didengarkan, yaitu L-glutathione. Jadi glutathione ini jenis protein yang dikenal sebagai the master antioksidan, best of the best antioksidan, karena memiliki kemampuan yang sangat baik untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh, terus menjaga sel-sel tubuh tetap sehat secara keseluruhan. Nah, glutathione ini sangat dibutuhkan untuk menjaga fungsi kerja limfosit, yaitu salah satu jenis sel darah putih yang berperan dalam mengurangi bakteri atau virus. Jadi kayak limfosit ini kan termasuk sel yang rentan terhadap radikal bebas. Sementara glutathione ini adalah antioksidan yang sangat ampuh melawan radikal bebas di dalam sel. Jadi glutathione sangat bagus untuk menjaga fungsi kerja dari limfosit biar dia nggak gampang terpengaruh sama radikal bebas. Nah, selain itu glutathione juga dapat memaksimalkan penggunaan vitamin C dan E di dalam tubuh sehingga membantu mengeluarkan zat-zat beracun dan juga memperlambat proses penuaan baik pada kulit maupun organ pada tubuh lainnya. Nah, menurut Journal of the International Society of Sport Nutrition, jadi glutathione ini kenapa dia dikatakan sebagai
the master of antioksidan karena memiliki manfaat atau memiliki fungsi untuk mencegah proses peroksidasi lemak berlebih dalam tubuh yang dapat menyebabkan berbagai penyakit degeneratif. Lalu selain itu ada juga dari jurnal Elsevier atau Immunity Review. Jadi glutathione ini memiliki atau dari jurnal tersebut ditunjukkan bahwa glutathione memiliki beragam efek pada sistem kekebalan tubuh, baik merangsang atau menghambat respon imunologis untuk mengendalikan peradangan. Lalu ada juga dari jurnal lain, jadi ada hubungan antara glutathione dan fertilitas. Jadi glutathione ini bekerja mengurangi stres oksidatif dengan memerangi pembentukan radikal bebas yang merusak sistem reproduksi. Jadi dari jurnal ini menjelaskan bahwa para peneliti itu menunjukkan bahwa stres oksidatif itu dapat menyebabkan gangguan signifikan dalam proses pembuahan. Jadi orang-orang yang memiliki konsentrasi rendah glutathione, jadi kalau glutathione-nya itu rendah konsentrasinya di dalam organ reproduksi atau di dalam folikel itu dapat mencegah terjadinya pembuahan. Makanya kita membutuhkan, terutama perempuan ya, membutuhkan antioksidan seperti glutathione untuk menjaga fertilitas kita itu atau organ reproduksi kita itu tetap sehat, terhindar dari radikal bebas yang bisa mencegah terjadinya pembuahan. Nah, untuk glutathione sendiri, Bapak Ibu bisa temukan di produk HDL-SOP ataupun glucola sakura. Jadi glucola sakura dan HDL-SOP ini mengandung glutathione yang bagus untuk melawan radikal bebas di dalam tubuh kita. Nah, untuk anjuran pemakaiannya sendiri, HDL-SOP, baik HDL-SOP maupun glucola sakura itu dikonsumsi pada usia di atas 16 tahun, lalu bisa minum 1 saset 1 kali sehari setelah makan pagi atau setelah makan malam, yang tujuannya untuk melindungi tubuh terhadap radikal bebas. Lalu untuk konsumsi 2 kali 1 saset per hari setelah makan pagi dan setelah makan malam itu untuk membantu proses pemulihan atau recovery. Nah, catatannya adalah ketika sudah konsumsi HDL-SOP, maka tidak harus konsumsi glucola sakura lagi atau glucola series lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika mengkonsumsi glucola sakura ataupun HDL-SOP itu harus menghentikan pemakaian apabila timbul reaksi alergi seperti ruam merah pada kulit, gatal-gatal, dan reaksi alergi lainnya. Lalu untuk ibu hamil dan ibu menyusui disarankan untuk konsultasi dengan dokter kandungannya terlebih dahulu, atau ketika sedang mengalami penyakit tertentu juga sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokternya. Dan untuk target marketing glucola atau HDL-SOP sendiri adalah diperuntukkan terutama bagi orang-orang yang tinggal di kota yang penuh polusi, bukan penuh solusi ya, mohon maaf. Jadi untuk orang-orang yang tinggal di kota yang penuh polusi dan juga radikal bebas itu disarankan atau bisa diberikan saran untuk konsumsi glucola dan HDL-SOP. Lalu untuk orang-orang yang pola hidupnya kurang sehat, lalu yang membutuhkan stamina dan multivitamin tambahan, terus yang lemah ya atau mudah sakit, itu juga boleh disarankan. Terus asupan gizinya tidak mencukupi atau bekerja dengan konsentrasi tinggi itu boleh disarankan juga. Terus untuk yang memiliki keluhan sendi, terus sedang mengalami penyakit tertentu, perokok, dan juga dalam proses pemulihan penyakit atau sedang menjalani recovery, itu boleh disarankan glucola dan HDL-SOP. Lalu secara umum manfaat dari glucola sendiri adalah untuk melindungi sel dan menangkal radikal bebas serta proses stres oksidatif dalam tubuh, lalu mencegah penuaan dini, melancarkan sirkulasi darah, menjaga struktur jaringan kulit dan sel sehat lainnya, meregenerasi sel tubuh. Terus ketika dipadukan dengan kemoterapi itu dapat membantu mengendalikan penyebaran sel kanker dan mengurangi efek samping kemoterapi, menjaga kesehatan reproduksi wanita, dan menyeimbangkan kerja dari sistem imun. Nah, kesimpulannya dari materi hari ini adalah radikal bebas yang berlebih dan kurangnya antioksidan itu merupakan 2 kondisi umum pemicu dari stres oksidatif. Nah, ketika terjadi stres oksidatif, maka akan menyebabkan kerusakan dari tingkat sel, jaringan, hingga organ tubuh yang nantinya akan menyebabkan terjadinya penuaan serta munculnya penyakit. Langkah yang paling tepat untuk mengurangi stres oksidatif adalah dengan mengurangi paparan terhadap radikal bebas dan juga mengoptimalkan pertahanan tubuh dengan memperbanyak antioksidan ini. Jadi
memang tidak ada lingkungan yang benar-benar bebas dari radikal bebas ini, akan tetapi kita bisa meminimalisir paparan radikal bebas itu dengan memperbanyak asupan antioksidan kita dan juga mengusahakan agar hidup kita itu bisa berjalan dengan lebih berkualitas. Nah, seperti pepatah juga yang menyebutkan bahwa jagalah kesehatanmu sebelum semuanya terlambat, karena hanya dirimu sendiri yang dapat mengerti dan menjaga tubuhmu agar tetap sehat. Nah, dengan harapan apa yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu bisa memahaminya dengan baik dan Bapak Ibu bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapat hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Tetapi sebelum ditutup, tetap saya akan membuka sesi tanya jawab agar Bapak Ibu kan pasti punya unek-unek atau punya pertanyaan, bisa saya bantu untuk memberikan solusi terbaik. Jadi saya akan memberikan lagi kepada Ibu Intan. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih Bu Windy untuk pemaparannya tentang radikal bebas dan antioksidan ya. Ternyata mereka itu jodoh ya Ibu ya. Oke, berikutnya memasuki sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya tentang antioksidan, tentang radikal bebas, dipersilakan ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Farida Rizky, ini Bu Windy. Beliau bertanya, kalau yang lambungnya kurang baik, gimana Mbak? Nah. Oke, ini maksudnya adalah lambungnya kurang baik kalau misalnya konsumsi glukola atau HDL-SOP gimana gitu ya Bu ya. Jadi buat apa namanya, orang-orang yang memiliki keluhan lambung atau kayak misalnya MAH ataupun GERD dan lain-lain, itu sebenarnya masih bisa konsumsi glukola atau HDL-SOP ya. Tetapi saran minumnya adalah setelah makan. Jadi sebenarnya nggak masalah nih kalaupun punya keluhan lambung terus pengen minum HDL-SOP atau glukola, itu masih aman, tetapi minumnya setelah makan. Jadi kayak misalnya setelah makan pagi atau setelah makan siang itu bisa minum glukola atau HDL-SOP, masih aman harusnya ya. Sejauh ini juga masih aman, banyak yang konsumsi glukola atau HDL-SOP meskipun memiliki keluhan lambung gitu. Jadi nggak apa-apa, karena kan keluhan lambung ini kan biasanya mudah kambuh ketika pola makannya tidak teratur atau kalau stres sedikit itu juga bisa kambuh. Jadi kalau untuk minum HDL-SOP atau glukola nggak masalah ya, karena kan nggak yang asem banget gitu ya. Beda sama kayak buah asem kan asem banget gitu. Kalau glukola sama HDL-SOP kan nggak yang asem banget sifatnya gitu. Jadi harusnya masih aman, tetapi minumnya setelah makan. Oke, menjawab ya. Minumnya setelah makan buat yang punya gangguan lambung atau asam lambung. Berikutnya ada dari Ibu Vivin Ferdianti. Apa glukola sakura aman buat ibu yang baru hamil? Maksudnya hamil muda ini ya, Bu Windy ya? Oke, sebenarnya kalau kita lihat dari bahan yang terkandung, baik di glukola sakura ataupun HDL-SOP, itu dia tidak berefek negatif untuk kandungan. Karena kan pertama adalah bahannya alami, terus kedua kita kan bisa lihat ya di komposisi bahannya itu kan mayoritas kan ekstrak buah atau mungkin kolagen atau glutathione yang tidak ada bahan-bahan yang berbahaya. Tetapi biasanya pada ibu hamil muda atau trimester pertama kan biasanya kehamilannya lebih sensitif ya Bu ya. Banyak bahkan ketika nggak minum HDL-SOP pun dia bisa sensitif tiba-tiba ya beresiko, bahkan ketika sudah dijaga pun mereka tetap beresiko gitu kalau trimester pertama. Jadi untuk antisipasi saja boleh konsumsi, tapi konsultasi dulu dengan dokter kandungannya atau untuk lebih amannya biar nggak sensitif nih, minumnya setelah selesai trimester pertama atau pada trimester kedua atau hitungannya setelah usia kandungan di atas 16 minggu.
itu boleh konsumsi HDL-SOP atau glukola sakura, tetapi dengan catatan tetap konsultasi dulu dengan dokter kandungannya. Karena kan yang paham dengan kondisi janin, kondisi kandungannya hanya dokternya nih. Kalau kita kan cuma sekedar tahu ya, oh lagi hamil, tapi kan nggak tahu nih kondisi janinnya gimana atau kandungannya gimana. Jadi sebelum Ya, konsumsi tetap konsultasi dulu dengan dokternya. ya, betul sekali. Jadi seperti itu ya Bu, boleh dikonsumsi karena bahannya alami. Tapi alangkah lebih bijak lagi kalau konsultasi dengan dokter ya. Dan sebaiknya diminum di atas usia kandungan 16 minggu. Oke Bu Windy, berikutnya ada dari Siti Fatimah. Bu, kalau untuk sendi yang sering sakit itu bagusnya minum apa ya Bu? Dan usia juga udah 50 tahun ke atas ya. Oke, jadi kalau untuk usia 50 tahun ke atas sih mungkin lebih saran dengan HDL-SOP. Karena kan HDL-SOP ini kan dia lebih banyak ya, terus ada kandungan kolagennya juga kan, kolagen tripeptide. Jadi kan dia lebih kecil ukuran molekulnya, jadi lebih mudah diserap. Karena kan biasanya pada kalau 50 tahun ke atas atau sudah menuju lansia, proses penyerapan di dalam tubuh itu kan kemungkinan akan sedikit berkurang gitu ya. Jadi boleh sarankan HDL-SOP. Terus biasanya kalau 50 tahun ke atas, terutama wanita itu kan biasanya ada menopause juga. Nah, si HDL-SOP ini kan ada manfaat juga untuk membantu mengurangi gejala dari sindrom menopause. Jadi 30 tahun ke atas mungkin lebih cocok dengan HDL-SOP gitu. Oke, Bu Windy, terima kasih. Berikutnya ada Kisyati. Bu, kalau sering ngopi apakah ngaruh juga untuk radikal bebas? Nah, ini para pecinta kopi nih Bu Windy. Oke. Jadi sebenarnya kalau makanan ataupun minuman yang kita konsumsi, jadi semua sumber makanan ataupun semua sumber minuman itu kan sebenarnya nggak buruk ya, nggak ada yang jahat gitu ya. Terus nggak ada yang jahat banget, nggak ada yang baik banget gitu. Semuanya itu sebenarnya sama, yaitu tetap bermanfaat bagi tubuh kita, tetapi dengan ketentuan bahwa kita mengkonsumsinya itu sesuai kebutuhan. Jadi tidak berlebihan. Jadi ketika kita konsumsi kopi pun, kopi kan tetap ada efek positifnya ya, ada manfaatnya untuk tubuh kita. Nah, yang disarankan adalah kurangi kopi dengan gula. Jadi kalau minum kopi pahit mungkin masih oke lah ya, kan manfaatnya masih bagus untuk tubuh. Tetapi ketika sudah dicampur dengan gula, apalagi gulanya banyak, itu kan nanti agak kurang efisien atau kurang baik untuk tubuh kita. Karena kan sehari kan kalau sesuai anjuran Kemenkes kan kita hanya konsumsi 50 gram gula per hari. Nggak boleh banyak-banyak. Kalau misalnya kita udah ngopi pakai gula, makan lagi pasti ada kandungan gulanya gitu. Nanti kan jatuhnya jadi lebih dari 50 gram yang nantinya berefek negatif pada tubuh kita. Jadi kalau misalnya minum 1 cangkir kopi per hari, kopi pahit atau kopi nggak pakai gula itu masih aman gitu. Tidak akan maksudnya bukan menjadi penyebab radikal bebas gitu ya. Karena kan kalau kayak bahkan metabolisme tubuh kita sendiri itu mengakibatkan radikal bebas gitu. Apalagi dari luar pasti tetap ada gitu. Makanya kalau minum kopi nggak masalah ya. Harusnya nggak juga kalau minum kopi langsung radikal bebasnya meningkat gitu. Kan enggak. Jadi boleh minum kopi tapi secukupnya, tidak berlebihan dan dikurangi gulanya atau batasi penggunaan gula saat minum kopi. Atau mungkin habis minum kopi, minum HDL ya Bu. Ya, berikutnya ada dari Lia Sahbana. Sudah 9 tahun tidak menstruasi karena hormon dari KB. Bagusnya minum apa ya dan dosisnya bagaimana? Oke, kalau untuk masalah hormonal, ini kan tidak menstruasinya karena ada hormonal ya, karena KB sendiri. Jadi kalau lagi KB, efeknya ke menstruasi atau kondisi hormonnya itu pada hormon menstruasi itu kan kita nggak bisa ini ya menghilangkan gitu, karena kan memang dari efek dari penggunaan KB-nya. Jadi kalau misalnya mau menstruasi ya mau nggak mau dihilangkan dulu dari penyebab yang nggak bisa menyebabkan menstruasi ini, yaitu dari KB-nya sendiri. Makanya kan kita kan produknya HDL-SOP maupun glukola sakura kan tidak menjelaskan bahwa produknya bersifat hormonal.
Jadi belum tentu pasti membantu kondisi hormonalnya gitu. Akan tetapi glucola sakura ataupun HDSOP tetap boleh dikonsumsi, tujuannya adalah untuk tadi membantu melawan radikal bebas yang ada di sistem reproduksi. Jadi kalau untuk gangguan hormonalnya atau masalah hormonnya yang menyebabkan tidak menstruasi ini berarti harus dari sumbernya karena KB-nya gitu. Jadi kalau mau menstruasi ya mau nggak mau KB-nya harus dilepas gitu, atau karena kan penggunaan KB-nya efeknya ke menstruasi gitu. Nah, si HDLSOP maupun glucola sakura itu tidak bersifat hormonal. Jadi kan belum tentu langsung menghilang atau membuat menstruasi gitu. Ini sebenarnya belibet ya penjelasannya. Jadi intinya saja sih glucola ataupun HDLSOP tidak bersifat hormonal. Jadi bukan berarti sudah nggak menstruasi tiba-tiba minum HDLSOP atau glucola langsung mens gitu. Jadi kan nggak bisa begitu. Karena kan memang selalu saya tekankan bahwa HDLSOP ataupun glucola sakura tidak bersifat hormonal, tetapi memiliki manfaat untuk menjaga sistem reproduksi. Makanya mungkin kan ada beberapa customer yang saya minum HDLSOP atau glucola sakura headnya lancar gitu kan. Headnya lancar, menstruasinya lancar. Banyak kasus begitu. Kasusnya banyak, akan tetapi kemungkinannya adalah karena terbantu dari antioksidannya. Kan kalau misalnya organ reproduksi bagus, sehat, terbebas dari radikal bebas, harusnya kan bisa melancarkan sistemnya gitu ya, termasuk pada head ataupun menstruasi gitu. Jadi lebih ditekankan pada antioksidannya, tetapi bukan pada hormonalnya gitu. Takutnya kan, oh ini ada gangguan hormonal, minum glukola saja atau HDLSOP gitu. Tapi kan tetap ditekankan bahwa HDLSOP atau glucola sakura tidak bersifat hormonal, jadi biar nggak overclaim gitu ya. Tapi tetap memang beberapa customer atau member kan memang merasakan manfaatnya, yaitu headnya jadi lancar. Tapi ada juga nih yang minum tetap nggak lancar, kan ada gitu. Tapi kan biasanya jarang itu, lebih banyaknya lancar. Tetapi penjelasannya adalah kemungkinan berkaitan dengan antioksidannya, karena antioksidannya melawan radikal bebas sehingga sistem reproduksinya sehat. Itu sih mungkin lebih masuk di logikanya gitu, karena kan memang nggak ada tulisannya ya HDLSOP atau glukola bersifat hormonal gitu. Takutnya kan nanti memperbaikin sel gitu ya. Ya, takutnya nanti jadi kalau ada sehat. Benar Ibu, takutnya kan overclaim nanti malah disalahartikan gitu ya sama oknum-oknum tertentu, jadinya malah ntar banyak keluhan nih, bohong nih gitu atau gimana gitu. Tidak. Jadi tetap HDLSOP atau glucola sakura tidak bersifat hormonal, tapi tetap boleh konsumsi untuk setidaknya ikhtiar, semoga membantu menstruasinya gitu. Tapi untuk pertanyaan Ibu Lia Sahbana, ini kan berkaitan dengan penggunaan KB ya. Jadi kalau mau menstruasi sih kemungkinan harus lepas KB gitu kalau pengen, karena kan tidak mensnya karena efek dari penggunaan KB. Nah, berikutnya Bu Windy dari Desi Nurhayati. Bu Windy mau tanya bagaimana meyakinkan orang untuk mau mengkonsumsi HDL-SOP atau glukola. Karena ada beberapa yang saya tawarkan, ini adalah orang-orang yang usianya 30 tahunan dan mereka pikir belum butuh oksidan. Terima kasih. Oke. Jadi sebenarnya ini menjelaskannya itu gampang ya, nggak sulit gitu. Bilang saja bahwa kita ini kan nggak tahu ya, radikal bebas ini kan tadi dijelaskan sumbernya dari dalam ada, dari luar ada. Terus kita kan nggak bisa lihat nih radikal bebas udah berapa banyak di dalam tubuh kita. Benar nggak Ibu? Ya kan? Kita kan nggak bisa tahu nih jumlah radikal bebasnya seberapa banyak. Tahu-tahu pokoknya tubuh kita nggak sehat. Atau tahu kita merasa lemah atau mudah sakit. Ini kan nggak bisa dipastikan. Nah, untuk mengantisipasi, maka kita harus perbanyak antioksidan. Bahkan ketika kita makan makanan alamiah, maksudnya makanan utuh, makanan biasa, kenapa sering disarankan harus konsumsi bergizi seimbang? Harus ada sayur, buah, vitamin, mineral, dan lain-lain, adalah tujuannya untuk mendapatkan si antioksidan ini. Jadi biar sistem tubuh kita itu tetap seimbang. Kalau misalnya antioksidannya nggak mampu melawan radikal bebas, kan nanti
kolaps ya tubuh kita gitu. Jadi sarankan bahwa kita tidak tahu kapan radikal bebas di dalam tubuh kita itu akan berlebihan. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, istilahnya begitu. Jadi bisa dijelaskan seperti itu. Kan tadi kan kita udah belajar banyak ya, radikal bebas ini kan sumbernya banyak dari luar, dari dalam. Kalau kita nggak bantu yang antioksidan alami, kita nggak bakal tahu nih bisa tetap sehat besoknya atau enggak gitu. Iya, karena memang banyak sekali kasus ya Bu di luar sana ya, masih muda kena jantung, kena diabetes, masih anak-anak bisa juga kena diabetes gitu ya. Jadi dan kita juga hidup dan ternyata radikal bebas itu bisa dari dalam diri, dari luar apalagi ya. Iya, makanya benar. penting banget kita membekali diri kita dengan antioksidan yang banyak ya. Bukan berarti masih kenceng nih, nggak butuh. Kita nggak tahu nih radikal bebasnya menyerangnya di bagian mana ya Bu ya. Iya benar. Jadi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Benar sekali Bu Windy. Dan ini pertanyaannya sepertinya udah selesai nih Bu. Ada pertanyaan lagi? Oke, pertanyaannya udah selesai. Tadi tentang antioksidan. Oh, ada lagi satu. Sebentar ya. Oke, oh sudah. Oke, udah selesai untuk pertanyaannya. Dan itu tadi materi pemaparan tentang antioksidan. Itu adalah senjata kita melawan radikal bebas. Dan terima kasih Bu Windy untuk pemaparannya dan untuk sesi tanya jawabnya. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan ya buat teman-teman di luar sana. Betapa pentingnya antioksidan ini harus kita penuhi di badan kita, di tubuh kita, supaya kita bisa menjaga, karena badan ini adalah kendaraan kita, ya, supaya kita tetap bisa menjaga badan kita tetap sehat, kendaraan kita tetap baik, sehingga apapun yang kita lakukan bisa maksimal. Oke. Dan jangan lupa buat teman-teman yang hadir di sini untuk memfollow akun sosial media resmi MCI ya. Ada web MCI, ada Telegram, MCI Info, ada Instagram, MCI Official, Facebook, MCI Indonesia, dan MCI TV. Di-follow ya teman-teman ya, jangan sampai nggak di-follow, karena di sini banyak informasi-informasi penting yang teman-teman bisa dapatkan. Lalu, untuk akun sosial media resmi berikutnya, nah itu kurang terbaca ya, sebentar. Ada web MCI, VSN Official, ada Facebooknya, VSN World, kemudian Victory System Network, Victory System Network, ada Instagramnya juga banyak ya, ini ada 5 Instagram, VSN Official, VSN Katalog, Testimoni Official, VSN World Official, dan MCI Achievement. Pastikan teman-teman sudah follow semua akun media sosial resminya MCI. Oke, jangan follow yang abal-abal ya. Ini yang aslinya dari MCI. Ini adalah akun-akun resmi MCI. Dan berikutnya, nah ini yang paling penting. Pastikan teman-teman semua hadir di Millionaire Acceleration Class. Nih, tanggal 21 Desember, pastikan sudah daftar ya. Kualifikasinya yang pertama, sudah menjadi victorious person dengan penambahan jaringan minimal 5 kiri 5 kanan per bulan. Lalu sudah mengikuti acara yang diadakan VSN, baik online ataupun on-site minimal 6 kali dalam 1 bulan. Nah ini salah satu, VPT ini salah satu acara online yang dihadirkan oleh MCI. Nah ini teman-teman minimal 6 kali. Ada banyak acara kelas ya dari MCI. Dan berikutnya, yang paling seru, pastikan teman-teman hadir di acara VS.
Nah, ini dia Ibu Reni Wafa, seorang anak supir yang memiliki impian membahagiakan kedua orang tua, ibu rumah tangga dengan 4 orang anak. Masya Allah, anaknya banyak tapi luar biasa fokusnya di MCI ya. Beliau juga seorang sarjana ekonomi yang tidak pernah diterima bekerja. Masya Allah. Lalu mencoba 11 kali mengikuti tes CPNS dan selalu berakhir dengan kata gagal. Wah, luar biasa. Sempat merasa putus asa karena banyak kegagalannya, lalu fokus menjalankan bisnis MCI karena banyak sejak pertama join di tahun 2013 dan mencapai cash reward 500 juta dalam 1,5 tahun. Wah, luar biasa Bu Reni ya. Kemudian menerima cash reward 50 juta, 250 juta, dan 500 juta, dan 1 miliar di MCI. Menerima semua reward jalan-jalan gratis di MCI. Beliau juga seorang anggota BIC 2022 dan pre-qualified BIC 2023. Luar biasa. Jangan lupa untuk beli tiketnya. Tiketnya dapatkan di stokis-stokis ya, karena ini sudah mulai sedikit stoknya, sudah mulai di beberapa stokis sudah mulai habis ya. So pastikan teman-teman semua untuk tidak kehabisan tiketnya karena ini acaranya luar biasa. Tiketnya harganya 250.000 dan pastikan teman-teman semua hadir, jangan sampai tidak ikut dalam event besar ini ya, Victory Seminar di Jakarta. Pastikan semuanya hadir. Dan itulah tadi rangkaian kelas kita hari ini. Saya Intan Hoki, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa kita makin berkembang untuk di waktu yang akan datang ya. Terima kasih semuanya udah hadir. Saya Intan Permatasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.